Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu jangan duduk terlebih dahulu. Ibu cek dulu ya perapiannya. Dasinya tolong dirapikan. Ya, dasinya. Bu percaya buatnya pasti rapi semua. Oke, sampahnya juga sambil dilihat kanan kiri. Oke, aman. Oke, boleh duduk. Nah, tadi ibu meminta kalian untuk menjaga kerapian kalian itu demi kenyamanan kalian sendiri. Jika kalian itu merasa nyaman, bersih di tubuh ini, itu akan membawa suasana kalian belajar itu nyaman. Apalagi misalnya kelas bersih, itu akan enak juga kalau kita belajar. Selanjutnya, persiapkan dulu nih bukunya, letakkan di atas meja. Siapkan buku matematikanya. Oke. Siapkan dulu. Siapkan dulu buku matematikanya. Udah siap semua belajar hari ini? Oke, Ibu anggap kalian telah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita biasakan dengan berdoa. Dengan berdoa kita memohon kepada Tuhan Maha Esa untuk mendapatkan rahmatnya untuk setiap belajar. Ya, silakan biasanya memimpin dilihat. Marilah kita sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih saudara Julian telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga dari doa tadi kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Amin. Ya. Nah, sebelumnya dari hari ini, siapa aja sih yang pada hadir hari ini? Sebelumnya siapa aja? Rizka Anggreni. Siapa? Rizka Anggreni. Kenapa Rizka? Hari ini? Gak ada kabar. Belum ada kabar. Terus siapa lagi? Terus Nadia Salsabila. Nadia Salsabila. Absen 25. Oke, siapa lagi? Nuria Sakita Putra. Nuria Sakita Putri. Oh iya. Kenapa dia? Sakit. Sakit juga. Dapat tuh. Siapa lagi? Naya Savitri. Sila Sapitri. Naya Savitri dan Muhammad Dafa. Dan Muhammad Dafa. Kenapa juga Dafa? Sakit. Doa banyak juga yang sakit. Doakan mudah-mudahan teman-teman hari ini yang sakit dapat sehat kembali. Kemudian semoga juga kalian sih yang pasti yang sehat nih, yang sehat jaga diri, Amin. jaga kesehatan. Siap. Yang pasti nih, pasti kanak-kanak ini kayak kita ini kan 7 begadang loh. Nah itu dikurangi. Yang begadang tuh mengurangi kesehatan. Bisa aja loh dari begadang tuh jadi bersukan. Bisa aja juga dari begadang tadi paginya jadi kurang semangat. Jadi jaga kesehatan masing-masing ya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu ada menyediakan kesepakatan kelas. Yang pertama, Ibu harap kalian duduk dengan rapi. Tadi Ibu lihat sudah ya, kalian duduk dengan rapi. Yang kedua itu tidak makan dan minum selama pembelajaran. Nah ini juga ada kesepakatan kalian ya. Misalnya membawa tumbler sendiri itu boleh minum, tapi jangan sampai ketahuan Ibu keluar beli minum. Tiba-tiba bawa tumbler dari luar nih, minuman kamu di luar. Tapi kalau dari tumbler kalian sendiri, oke, tidak apa. Selanjutnya menggunakan smartphone sebelum Ibu izinkan. Nah, tadi simpan dulu smartphone ya. Nanti ada waktu Ibu minta kalian
tidak bisa berkata negatif dan berharap mendapatkan hidup yang positif. Kita tidak bisa selalu berkata tentang kekalahan dan berharap mendapatkan kemenangan. Kita tidak bisa berkata bahwa hidup kita kekurangan, tidak cukup, saya tidak mampu, tidak pernah maju, dan kemudian berharap mendapatkan kelimpahan. Oke, dari video tadi, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, silakan. Oh ya, di sini aja berdiri kok. Berdiri kok. Jadi dari video motivasi yang saya buat tadi, saya bisa menanggapi bahwa perumpamaan pohon yang kita inginkan itu sudah bisa kita dapat dari penanaman bibit yang kita pilih. Apabila kita memilih untuk mendapatkan buah apel, maka yang harus kita tanam itu adalah bibit apel, bukan bibit kaktus atau bahkan bibit jeruk. Dan sama halnya dengan kehidupan kita tidak bisa berbicara buruk mengenai sesuatu dan berharap kita mendapatkan sebaliknya atau mendapatkan respon yang baik. Kita tidak bisa mengutuk hidup kita terus mendapat atau mengharapkan hal yang baik datang kepada kita. Oke, mungkin itu ya dari Rusda. Nanti silahkan duduk, sangat bagus ya pendapat dari Rusda tentang video tadi. Apakah ada pendapat lain? Ya boleh, silakan ya. Dulu izin menambahkan sedikit dari Rusda tadi. Sebenarnya apa yang Rusda katakan juga betul sekali, karena apa yang kita tanam seperti melakukan sesuai juga Iya. sesuai dengan apa yang kita tanam, maka akan kita boleh bekerja. Jadi kalau misal kita ingin mendapatkan hidup yang bagus, ya mendapatkan bagus, tentu kita juga harus bisa memberikan dampak yang bagus untuk kita untuk orang lain. Oke, bagus sekali untuk kalian. Dari video motivasi tadi dapat kita simpulkan bahwa betul kata Rusda dan Inaya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Maka jika kita ingin menjadi diri yang baik, kita harus menanamkan diri kita hal yang baik pula. Itu dari video motivasi yang telah Ibu berikan kali ini. Kemudian selanjutnya di sini sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengingat dulu nih materi-materi sebelumnya tentang pembelajaran hari ini. Nah, silahkan kita masuk link quizzes yang telah Ibu berikan di sini. Oke, silahkan join pada kode ini 285729. Ibu tunggu dalam waktu 1 menit ya. Silahkan gunakan nama kalian, nama panjang. Juga boleh pakai nama panggilan, tapi nama panggilannya Ibu tahu seperti biasa. Jangan sampai pakai nama samaran. Misal namanya Ilham, tapi di save di namanya jadi Kimil misalnya. Nah, Ibu kan tahu itu kalau nama samaran. Udah Ibu cek ya, berapa orang yang sudah join? Ini semua orang sudah join lah. Enggak, Bu. Kayaknya kelebihan ya. Kayak error biasanya tuh mungkin bisa join 2 kali gitu. Oke. Udah join kan semuanya? Udah. Udah. Oke. Oke. Di sini kita akan mulai kuis. Untuk di sini Ibu mulai. Sebelum mulai, apakah sudah siap? Sudah. Oke, di sini Ibu mulai ya. 1, 2, 3.
pura-pura aja perannya di dekat ibu. Oke, Irwan, ada dia mau makan Irwan. Inaya. Oke, ibu hitung, ibu akhiri. 1, 2, 3. Siapa yang ganggu nih? Banyaknya ibu sih kok. Bentar ya. Mungkin jaringan ibu salah ada bermasalah sedikit ya. Bentar ya. Kayaknya jaringan ibu bermasalah sedikit. Oke, alhamdulillah jaringannya mau. Jangan, kita nomor 1. Ada Irwan. Kita menang. Ada Nurdia, mana dia? Wih, tepuk tangan untuk Nurdia. Sampai 10 kan? Iya. Iya. Yang ketiga itu kami nih. Oke deh. Oke. Oke. Nah, ibu lihat ya dari hasil kuis ini, kalian sudah bisa atau memahami tentang penjumlahan dan perkalian. Oh ya, ini yang join kedua kali ya, itu oke. Nah, sudah bagus ya ibu lihat dari hasil kuis tadi. Ibu lihat hasilnya sudah bagus, berarti kalian masih ingat cara menjumlahkan dan mengalikan suatu bilangan. Oke, di sini kita berpikir, coba, apakah kalian tahu apa itu aturan penjumlahan dan perkalian? Ada yang tahu bisa menjelaskan? Apa? Kalau misal ada yang di dalam kurung, itu yang lebih dahulu. Kalau misal pun tidak ada yang di dalam kurung, itu perkalian dahulu yang betul. Oke, kita diterima. Ada lagi? Apa yang tahu itu aturan penjumlahan dan perkalian? Oke, mungkin nanya aja ya. Ini selanjutnya. Coba kalian pikirkan nih, berapa banyak rute yang dapat kita lalui untuk pergi ke museum Wasaka yang di Banyuwangi, yang di bawah jembatan dari SMA 5. Kira-kira berapa rute nih? Coba hitung. Ada 3 atau 4? Di mana? Coba kita jalan aja. Ada dari jalan Jari Sore. Iya. Ada dari jalan Bangun Temon. Iya, Pokoknya ada yang sebenarnya di Pak Kamal Temon. Oh iya. Oh iya, ada Terus 3. ada jalan dari bawah jembatan Banyuanyar. Iya. Ada 3. Oh, oke. Ada 3 rute kita dapat mencari jalan untuk dari SMA 5 ke Wasaka. Itu hal tersebut itu akan berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari kita berpikir tadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian dari diskusi kelompok nanti kalian dapat menganalisis konsep dari aturan penjumlahan dan perkalian. Kemudian dari kalian menganalisis tadi secara berkerja kelompok, Ibu harap kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Juga dari kalian menyelesaikan tadi, Ibu harap kalian dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila gotong royong dan menarik kritis. Nah, gotong royong tadi Ibu lihat nanti Ibu nilai dari kalian bersama dalam menyelesaikan HKPD. Juga menarik kritis itu dilihat dari kalian menyelesaikan masalah di LKPD tersebut.
dengan aturan penjumlahan. Apakah itu sama atau berbeda? Nanti kita lihat pada pembelajaran hari ini. Kan kalau kita penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi apakah betul hal tersebut aturan dari penjumlahan yang kita sebutkan di aturan penjumlahan? Adapun untuk alur pembelajaran kita hari ini, nanti akan diberikan sebuah permasalahan kepada kalian semua. Dari permasalahan tersebut nanti kalian selesaikan secara berkelompok. Kemudian kita presentasikan. Ibu minta yang mempresentasikan itu ada 3 kelompok dan 3 penagih utama. Kemudian dari presentasi tadi kita sudah menyelesaikan LKPD, maka kita akan menarik sebuah kesimpulan. Nantinya dari kesimpulan tadi, Ibu harap kalian dapat menyelesaikan evaluasi yang Ibu berikan. Nah, evaluasi tadi untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran kalian. Kalian sudah bisa atau paham tidak sih dari yang pembelajaran Ibu berikan hari ini. Adapun teknik penilaian Ibu beri hari ini, itu Ibu akan mengobservasi sikap kalian. Nah, sikap itu dilihat dari kalian bekerja sama, dilihat kalian bagaimana sih interaksi kalian dengan teman, dengan Ibu sendiri juga itu akan dinilai. Bahkan jika kalian nanti rajin misalnya mengutarakan pendapat dengan angkat tangan Ibu, ulun, anak menjawab, itu semua akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Juga di sini Ibu akan melakukan teknik penilaian untuk keterampilan. Nah, keterampilan ini dilihat saat kalian melakukan presentasi di depan kelompok. Itu dilihat dari keterampilan kalian berbicara, keterampilan kalian mengutarakan pendapat, dan keterampilan kalian memberikan pendapat itu dengan sopan. Oke. Selanjutnya juga ada penilaian penugasan. Penugasan yang dimaksud di sini yaitu LKPD yang kalian selesaikan itu, juga nanti soal evaluasi yang Ibu berikan. Mungkin untuk cakupan materi dan alat pembelajaran dan teknik penilaian ini kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Selanjutnya di sini ada Ibu berikan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, coba dibacakan. Silakan siapa yang mau membacakan. Oke, silakan Jidan. Silakan berdiri Jidan dan bacakan nyari-nyari untuk teman. Rama tinggal di Martapura, sementara Dika tinggal di Banjarbaru. Suatu hari mereka berdua merencanakan untuk menjenguk dari awal. Rama tinggal di Martapura, sementara Dika tinggal di Banjarbaru. Suatu hari mereka berdua merencanakan untuk menjenguk teman mereka, Dimas, yang sedang dirawat di RSUD Kulit. Untuk mewujudkan rencana ini, Rama harus terlebih dahulu pergi dari Martapura ke Banjarbaru, tempat Dika tinggal. Nah, tempatnya Dika yang tinggal. Rama memiliki 4 pilihan rute berbeda untuk sampai ke Banjarbaru. Setelah bertemu dengan Dika, mereka kemudian akan pergi bersama-sama menuju RSUD Kulit. Dika yang lebih sering ke sana mengetahui 3 rute berbeda yang dapat mereka lalui untuk sampai ke RSUD Kulit. Dengan mempertimbangkan berbagai pilihan rute yang dimiliki oleh Rama dan Dika, berapa banyak cara yang mereka bisa tempuh untuk sampai di RSUD Kulit? Oke, itu dari Jidan yang telah Jidan bacakan. Terima kasih untuk Jidan yang telah membacakan permasalahan yang diberikan hari ini. Nah, dari permasalahan ini silahkan diamati terlebih dahulu. Dari permasalahan ini kira-kira kalian bisa menyelesaikannya dengan aturan apa? Kan tadi ada 2 aturan, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dari 2 aturan tadi kira-kira kita menyelesaikan masalah si Rama tadi bagaimana Pak? Aturan apa kira-kira? Ada yang bisa silakan katakan? Sudah. Kira-kira pakai aturan apa? Pakai pertambahan, aturan penjumlahan. Oke. Dari yang lain, Irwan, kira-kira pakai aturan apa Irwan? Pakai penjumlahan. Oke, yang lain apakah ada? Ini ya, kira-kira pakai aturan apa? Penjumlahan. Kalau menurut
Duduk ke tempatnya masing-masing dengan rapi. Nah, di sini nanti kalian ibu bagikan LKPD yang telah ibu buat. Di LKPD tadi yaitu cara menyelesaikan masalah yang telah dibacakan oleh leader tadi. Dari LKPD ini ibu berikan bahan ajar dan bahan tontonan untuk menyelesaikan masalah yang telah ibu berikan. Nah, di sini ibu harap bukan saja kebersamaan anak-anak ibu dapat bekerja sama, dan juga misalnya ada anak-anak teman-teman yang kurang paham itu ditolong, saling bimbing ya. Jangan sampai ada yang satu kelompoknya itu yang kurang paham, karena habis ini kita akan melakukan evaluasi mandiri. Karena mandiri itu kan yang namanya juga mandiri, tapi kan kita kerja sama. Jadi mumpung masih kerja sama, jadi selesaikannya secara bekerja sama di kelompoknya masing-masing. Jangan di kelompok LKPD, jangan di kelompok lain. Nah, untuk waktu pengerjaan LKPD ini ibu beri waktu 20 menit. Selesai tidak selesai, kumpulkan saja, tidak apa-apa. Difoto, LKPD-nya difoto, kemudian kirim pada barcode yang telah ibu sediakan. Nah, barcode ini akan menuju pada WA yang ibu sediakan. Tulis nama kelompok kalian, oke? Setelah kalian selesai menyelesaikan LKPD, kemudian nanti baru kita melakukan presentasi. Nah, di sini ibu bagi dulu LKPD-nya. Nah, di sini sekalian ibu berikan bahan ajar cetak. Ini langsung aja ya, simpan di tempel di buku catatan masing-masing. Ini apa bedanya? Yang orang berlima. Ini bahan ajarnya tempel di buku catatan masing-masing. Ini bahan ajar yang ibu sediakan. Ditempel ya di buku catatan kalian masing-masing. Maaf ya, video terakhir nanti kalian buka dulu guys. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tempel ya. Ini bahan ajar ya kan, ada
yang ingin ditanyakan, langsung saja angkat tangan kalian. Ibu, ibu mau tanya, jadi ibu akan langsung ke kelompok kalian. Oke? Mana aja silakan Mbak, misalnya yang setuju mau baca di HP silakan di-share. Dan yang setuju mau menonton video, buka videonya. Ya, pakai dulu. Oke?
Ya, kira-kira arti aturan itu ada yang oh ya, dari arti aturan kalau aturan perkalian itu dalam satu kejadian tempat dilakukan dalam satu kalau aturan penyebab itu dilakukan dalam berbeda kejadian contoh misalkan yang gampang kalau perkalian itu berjual celana itu kejadian kalau misalnya dia kan bersepeda kalau bersepeda motor dan bersepeda dari sini ke Sungai Andai terus jika dia bersepeda motor apa saya kira-kira apa ya? Ada dua variabel berbeda bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Tapi kalau kalian bisa dilakukan dalam waktu yang dapat dilakukan dalam waktu yang sama. Kalau penjelasan bisa dilakukan dalam waktu Kalau misalnya pertanyaan jangan salah ya.
Waktunya tinggal 2 menit. Silakan kalau sudah selesai, angkat bedanya dipotong, terus dikirim ke link atau barcode yang telah disediakan. Silakan dikirim, misalnya ada kendala, ini bisa langsung disampaikan ya.
Itu yang Biasanya kalau kami ke polisi vaksin ada yang jangan lupa di lungket tadi nanti nama foto. Soalnya kalau ibu beli satu-satu biasanya oke, sudah ada 4 kelompok yang mengumpulkan. Tunggu ya, ada
Ukurannya kelompok 3 kan? 3 itu 3 kayak kami yuk. Supaya kita kan tepat Tapi ini masih coba kerja. kelompok 1, Baik, apa? kelompok 2. Kami yang jadi kami supaya kita biar mereka Oke. Ibu anak, halo. Hai. Semuanya tolong hadap ke papan tulis. Sediakan kalian yang presentasi Ibu beri waktu 5 menit. Ibu beri waktu presentasi dan diskusi setiap kegiatannya 5 menit. Jadi siapa yang bertanya, siapa yang menjawab itu akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Tapi dengan cara kelompok 3 sebagai penganggap utama terlebih dahulu, yang lain boleh mengutarakan pendapatnya. Oke? Sudah siap? Oke, siap. Siapa nih? Bangkit dulu. Iya. Wah. Oke, silakan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai aturan dalam menyelesaikan masalah. Sebelum memulai, izinkan perkenalkan diri, aku Jan Wirsyadi dan temanku. aku Muhammad Abdul Hafiz. Aku Rizky Zakia. Aku Sintia Pilasayana. Aku Sini Sudardi. Di sini pada kelompok 1 akan dijelaskan oleh Abiyu. Oke, jadi aku akan menjelaskan di sini sebagaimana kita ketahui bahwa Rama tinggal di Martapura dan di sini Rama, aku kita punya Rama, di sini Ika. Jadi Rama bertinggal di Martapura dan Ika bertinggal di Banjarbaru. Nah, diketahui Rama dan Ika itu ada beberapa cara. Sebagaimana kita lihat di sini ada 4 garis, otomatis ada 4 cara. Dan jika PX Udin ada 3 garis, otomatis ada 3 cara. Boleh. Berapa banyak cara Rama dan Ika untuk pergi ke RSUD? Jangan sesuai dan ketentuan peraturan dari pertambahan dan perkalian, maka Rama ke Ika yang ke RSUD itu dimasukkan rumusnya 4 dikali 3 sama dengan 12 cara. Jadi ada 12 cara untuk menuju ke rumah sakit Udin. 12 cara. 12 cara. Jadi apakah itu dari penjelasan kamu tadi? Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang berarti kami diperbolehkan. Apa? Ya, silakan. Jadi bertanya, jika semisal itu kan rumusnya 4 dari 3, coba kita balik, itu boleh nggak? Kalau kita balik rumusnya, misalnya bagian 4 itu bagian 4, jadi itu bagian 4. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang lebih dulu. Kalau Rama lebih dulu, otomatis kita 4 terlebih dulu. Jangan 3 terlebih dulu. Kita sesuai dengan ketentuan yang ada. Rama itu ketika ada 4 cara. Kecuali jika lebih dulu baru Rama, baru kita balik ke 4. Kalau totalnya sama, tetap harus mengikuti Ketentuan yang ada. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok lain. Belum itu bagaimana Putra? Pertanyaannya apa sudah terjawab? Oke, yang lain itu beri kesempatan siapa yang ingin bertanya. Boleh menanggapi bagaimana cara presentasi, bagaimana cara mereka menyampaikan pendapat. Oke, silakan tidak. Izin menyampaikan tanggapan dari kelompok kami. Kami menganggap kelompok ini sudah
Sama, oke. Karena sudah sama, silakan boleh untuk kelompok 5 tutup lagi. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman dari yang mau kelompok 5. Sangat mantap ya teman-teman. Untuk kelompok 5 telah memaparkan kegiatan 2. Kuharapkan tadi untuk kelompok yang selanjutnya lebih bagus lagi dari kelompok 5 tadi. Oke, selanjutnya kelompok 4 untuk kegiatan 2. Silakan persiapkan dirinya terlebih dahulu. Ayo pada anak-anak yang lain silakan perhatikan proyeknya di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sebentar. Oke. Sudah siap? Oke teman-teman semua, silakan taruh handphone terlebih dahulu, perhatikan kalian di depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belum? Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas anak-anak. Oke, di sini kami. Jadi kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kegiatan 2 yang mengatakan saya sendiri Anissa Alma, saya Alicia Fauzia, Saya Ahmad Ridwani. Saya Pak yang akan dijelaskan. Ya, silakan. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang di soal tersebut itu ada Galuh ingin pergi ke Menara Pandang. Nah, namun sebelum itu Galuh harus menjemput salah satu dari 2 temannya yaitu Ratna dan Mina. Nah, kebetulan rumah Ratna dan Mina itu ada di Banjarbaru dan rumah Mina ada di Trikora. Posisi Galuh itu di Martapura. Jadi dengan rumus perkalian ini ada 4 jalur lah, ada 2 opsi. Itu opsi pertama dari rumah Ratna, opsi kedua dari rumah Mina. Jadi ada cara, yaitu pertama cara jika Galuh menjemput Ratna terlebih dahulu. Galuh pergi ke rumah Ratna itu ada 4 cara ada di soal, yaitu terus Ratna untuk ke Siring itu ada 3 cara. Jadi kita gabungkan saja, Galuh menjemput Ratna, terus Galuh pergi berdua untuk ke Siring bersama Ratna itu jadi 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Yang kedua ada yaitu cara jika menjemput Mina. Nah, di situ disebutkan sama seperti cara yang pertama, Galuh menjemput Mina itu ada 2 cara. Untuk Mina pergi ke Siring itu ada 3 cara. Jadi Galuh bersama Mina pergi ke Siring itu ada 2 dikali 3 sama dengan 6. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak cara yang bisa dilakukan Galuh untuk sampai ke Menara Pandang? Itu caranya gampang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alicia. Jadi karena tadi Galuh dan Ratna menuju ke Menara Pandang itu ada 12 cara. Dan Galuh bersama Mina ke Menara Pandang itu ada 6 cara. Itu tinggal dijumlahkan saja. 12 ditambah 6 dijumlahkan. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan Galuh untuk sampai ke Menara Pandang adalah 18 cara. Oke, jadi itu saja penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin pertanyaan atau kritik atau saran atau pendapat atau apapun? Untuk semuanya. Ya, silakan untuk kelompok 2 sebagai penonton utama. Ya. Perkenalkan diri dulu siapa? Nama mau siapa? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya boleh ada mewakili dari kedua yang saya cara gimana yang saya Oh gitu ya. Semisal Galuh menjemput kita pindah dulu kan, baru Galuh menjemput Ratna gitu dibalik kayak gitu. Tentu saja bisa dong, soalnya kan memang caranya kan sama gitu. Jadi caranya juga sama, sebenarnya juga sama 18. Jadi nggak apa kalau bisa dibalik doang. Kenapa dikali? Kenapa dikali?
dari aturan perkalian. Karena dari aturan perkalian itu jika suatu soal itu ada perkalian terlebih dahulu dan juga pertambahan, itu tidak dikerjakan yang perkalian dulu, baru kita kerjakan yang pertambahan supaya hasilnya itu bisa balance dan hasilnya bisa logis. Oke, terima kasih Pak. Kira-kira ada yang berbeda lah dengan Pati tadi jawabannya. Apakah betul menurut Pati itu seperti itu? Apa kenapa jadi perkalian? Iya kayak Ibu Yuli itu kan. Kenapa diluruskan ya? Kenapa jadi perkalian perkalian? Ingat bahwa aturan perkalian itu bisa terjadi dalam satu waktu. Silakan buka bahan aja yang telah diberikan. Untuk perkalian itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Lihat. Untuk di sini. Galuh, kejadian pertama Galuh pergi ke Banjarbaru, kemudian ke Menara Pandang. Kemudian di sini Galuh juga menjemput ke sekolah, kemudian ke Menara Pandang. Ada dua kejadian yang berbeda, tapi satu kejadian yang sama itu yang mana? Dari Galuh ke Banjarbaru, kemudian ke Tirik Menara Pandang. Nah itu tuh kenapa jadi perkalian? Karena kejadiannya dalam satu waktu. Kira-kira kawal lah Galuh itu ke Play Banjarbaru langsung ke Trikora mungkin, tapi dengan syarat hanya mengambil satu adegan. Lihat syaratnya ya. Oke, dari situ paham? Oke, mungkin cukup untuk kegiatan bahasa. Gua barokatuh. Oke, jangan lupa untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok satu. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kegiatan 3 kami. Itu Ayo, yang dosen akan Wati. dijelaskan oleh Irwati. Dosen Wati. Jadi kita melihat mengadakan omongan mereka saat dan kegiatan ini buat disuruh untuk memakai baju adat dan manggung. Malam menjelang 3 jadi baju adat. Anda di sini baju adat itu punya 3 cara, yaitu 3 jenis. Itu ada 4 jenis rok yang dipasangkan. Itu punya 4 jenis. Itu tanyakan kalau banyak cara memakai baju adat. Baju adat dengan roknya yang bisa dipilih oleh setiap peserta didik perempuan. Tentu saja langsung saja kita bisa melihat dengan 12. Jadi hasilnya 12 adat. Oke, silakan untuk penanam utama kelompok 6. Oke, baik. Saya perwakilan, saya Muhammad Darsi dari perwakilan kelompok 6 dari Pasar Lama. Kami ingin bertanya bagaimana kalian bisa mengetahui untuk menyelesaikan soal tersebut menggunakan rumusan perkalian. Nah, terus tanggapan baru sekalian, tanggapan dari kami. Yang pertama tadi itu seharusnya kalian itu bukan bilang ingin presentasi, tetapi seharusnya aja nih akan mempresentasikan. Nah, lalu Iya, akan mempresentasikan. ya itu harusnya. Sama tadi untuk penjelasan Wahid, suaranya terlalu kecil sehingga kami itu kurang dengar. Wah, ini kamu dosen. Kenapa tadi memutuskan pakai aturan perkalian dari tiga? Jadi loh, ini kenapa dikali? Ada benar. Jadi gini aja. Jangan ingin jadi pada waktu yang sama. Jadi ini Kan itu kan dari soal mana? Ada 3 jenis baju adat, kawan, 4 jenis rok. Nah itu tuh dipasangkan baju itu kawan, ya kalau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Kalian telah berhasil menyelesaikan LKPD yang telah Ibu berikan. Dari kalian telah menyelesaikan LKPD tadi, berarti kalian telah berhasil menyelesaikan masalah yang awal Ibu berikan tadi. Setelah kalian selesai menyelesaikan LKPD ini, Ibu berikan waktu 1 menit untuk ke meja kalian masing-masing. Ayo, kita mulai waktu 3 menit. Silakan kembali ke waktunya. Siapa lagi? Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Halo. Oke, masih semangat. Semangat. Ini kelompok di mana? Kelompok 2. Oke, duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, dari tadi telah kita menyelesaikan LKPD dan masalah yang telah Ibu berikan. Kira-kira kesimpulannya dari pembelajaran hari ini apa? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan hari ini? Ya, silakan. Untuk ada kesimpulan itu seperti apa? Iya, silakan. Oke. Iya. Oke, Ibu terima kasih atas kesimpulannya. Ada lagi yang bisa menentukan? Silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu kita bisa mengetahui bagaimana cara aturan perkalian, aturan penjumlahan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti untuk perkalian dan penjumlahan, kita bisa mengerjakan perkalian terlebih dahulu, baru kita mengerjakan penjumlahan. Dan pengerjaan seperti rute terlebih dahulu itu ada 2 cara. Ada opsi yang pertama itu mengerjakan dengan perkalian aja, ada opsi kedua itu mengerjakan dengan perkalian dan juga penjumlahan. Seperti aturan perkalian dan penjumlahan itu kita kerjakan perkalian terlebih dahulu, baru kita mengerjakan penjumlahan, itu saja. Oke, terima kasih banyak Pak Aki. Dan yang keduanya tadi sudah dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi betul bahwa aturan penjumlahan itu hanya bisa dilakukan di waktu yang berbeda. Juga untuk perkalian itu dilakukan di waktu yang sama. Oke, Ibu anggap kalian memahami pembelajaran hari ini. Selanjutnya, dari pembelajaran kita tadi, Ibu ingin tanya nih, bagaimana apakah pembelajaran hari ini sulit? Tidak. Seru. Betulan tidak? Tidak. Oke, yang kedua
Oke, untuk mengetahui seberapa paham sih jadi tadi kan dia sulit kok. Ada yang sulit, berarti Ibu harap dalam evaluasi mandirinya juga dapat satu. Oke, sini Ibu berikan evaluasinya. Nah, ini Ibu berikan evaluasinya. Ibu bagikan lah. Nah, di sini bagikan ditempel di buku latihan kalian. Dan juga jika setelah selesai melakukan evaluasi ini, nanti tim barcode dan lakukan penilaian diri kalian masing-masing. Dan juga tadi sudah Ibu kirim linknya kepada kita, silahkan diisi setelah melakukan selesai evaluasi. Nah, di sini untuk pengerjaan evaluasinya, Ibu beri waktu selama 10 menit. Banyak. Oke, di sini Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Langsung coba aja. Ya, langsung jawaban aja. Enggak ada. Lawan Oke. Ibu harap kalian dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Namanya juga evaluasi mandiri ya. Mana siapa yang kurang? Silakan gunakan bahan ajar yang telah Ibu bagi tadi. Ibu harap kalian jujur mengerjakannya sendiri. Tadi kan alhamdulillah pembelajaran hari ini kada sulit dan sudah paham. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan kepada Ibu 10 orang tercepat dan benar mendapatkan nilai plus dari Ibu. Oke? Jika ada pertanyaan langsung angkat tangan. Apakah ada yang ada dapat bahan ajar kah? Kalau kan Ibu pada liburan, bahan ajarnya ditempel atau evaluasi juga ditempel. Apakah ada yang merasa kesulitan? Nggak ada, langsung angkat tangan aja lah. Silakan kerjakan secara mandiri. Kami dilihat waktunya kita 7 menit. Saya
benar-benar mendapatkan nilai plus. Waktunya ditanamin. Ada bernama kan? Iya. Yes. Sekali ikut pertama. Yes, yes. Yes, ya waktunya ditambah menit. Maaf ya, contohnya kalau pada dijampai-jampai ini pakai sendiri. Waktunya sekitar 3 menit. Aku komen saja ya. Kumpulkan atau kumpulkan dulu? Urutkan aja. Nah, jadi nanti video-videonya. Boleh teh. Ayo 2 menit lagi. Silakan. Kalau sudah selesai, silakan saja. Belum jalan-jalan dulu. Plus dulu. Kalau sudah silakan boleh duduk atau masing-masing. Oke, waktunya sekitar 2 menit lagi, silakan dikumpulkan. Kalau sudah selesai, Ayo.
Ditempel kali ini. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Tadi kita telah silakan duduk di tempatnya masing-masing dulu sayang. Halo. Duduk. Duduk di tempatnya masing-masing. Oke, tadi kita telah melakukan sesi evaluasi dan tadi sudah beberapa ibu lihat. Alhamdulillah, memang betul-betul sudah memahami apa itu aturan perubahan dan aturan impor kalian. Sehingga untuk minggu depan pembelajaran selanjutnya itu pembelajaran materi feeling slot. Ada yang tahu nggak materi feeling slot? Nah, mungkin untuk itu karena banyak yang kalian tahu, pelajari dulu di rumah materi feeling slot. Insya Allah kita minggu depan mempelajari tentang materi feeling slot. Nah, ini kan ini tidak jauh dari materi kita hari ini berhubungan tentang angka. Oke? Selanjutnya kita akan melakukan sesi doa. Mana dari sesi doa ini, Ibu harap kalian mensyukuri pembelajaran kita hari ini. Dari kita berdoa, kita selalu mengingat bahwa apa yang kita doakan tadi, yang kita tumbuhkan seperti motivasi yang Ibu berikan hari ini, apa yang kita tanamkan dan itu juga yang akan kita tuai. Kita berikan bahwa berdoa itu menjadikan kebiasaan baik bagi diri kita. Ya, kepada Julia, silakan memimpin doa penutupan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih kepada saudari Juli. saudari